Baik, kita mulai nih untuk 1 jam ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu tadi, Bapak senangnya enak enggak? Enjoy ya. Semoga hari ini sehat walafiat semuanya, nggak ada keluhan atau penyakit yang baru. Okay. Perkenalkan dulu, nama saya Meridian Puspawati. Saya anggota Prolanis tapi bagian senam aja. Tadi kan ibunya tanya anggota baru ya. Saya anggota Prolanis bagian senam aja. Saya biasanya di farmasi ya, di bagian obat, di IPAN ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngerasa konsultasi obat, baik dari cara penyimpanan obat, cara minum, aturan pakai, misalkan tidak jelas dengan pemaparan sebelumnya bisa ditanyakan lagi ke bagian farmasi, gitu nggih. Nah di sini saya akan men-sharing ya, kita sharing aja seputar edukasi penggunaan obat dan cara minum obat yang benar. Okay. Sebelumnya Bapak Ibu di sini gerahnya apa ya yang hari ini? Gula, darah tinggi. Ampun niku mawon boten sah tambah-tambah. Wonten sing gadah kolesterol? Asma? Boten. Apa malih iki biasanya di jantung? Jantung. Nggih. Oh, ada gejala stroke berarti ya? Coba penyumbatan aja. Oh, gitu. Nah, di sini saya mungkin Bapak Ibu pun sampun hafal ya cara minumnya bagaimana, karena kan pasti sudah sering diberitahu oleh dokter atau oleh perawat yang meresepkan gitu ya, obatnya apa aja, cara minumnya bagaimana. Di sini saya hanya ingin mereview kembali supaya Bapak Ibu juga lebih jelas ya dalam hal minum dan efek terapi yang diinginkan untuk minum obat itu bisa tercapai gitu ya. Artinya bisa terkontrol. Kalau untuk sembuh ya nyuwun sewu ratipun susah. Karena kronis ya, dan termasuknya lama. Jadi memang tidak bisa sembuh tetapi hanya bisa dikontrol dengan obat gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya di sini ada berbagai macam obat ya Bapak Ibu. Ada obat oral. Obat oral itu obat yang diminum ya, ditelan, dikunyah, dihisap, diletakkan di bawah lidah. Ada nggak yang pakai yang diletakkan di bawah lidah? SDN. Itu kalau untuk nyari lidah aja ya, ya. Memang harus ditaruh di bawah lidah karena apa? Untuk ISDN kan untuk penyakit jantung ya, untuk jantung berdebar atau sakit jantung. Nah, kenapa ditaruh di bawah lidah itu? Karena di bawah lidah itu pembuluh darah atau aliran darah itu banyak, jadi cepat efeknya, gitu ya. Terus dilarutkan ke dalam air, dicampur dengan susu atau dicampur dengan makanan. Biasanya kalau yang dicampur dengan susu itu ada tuh satu antibiotik namanya Grisofulvin. Dia minumnya harus pakai susu, ya. Dia bisa untuk anti jamur juga, gitu ya. Terus obat topikal itu salep ya, salep atau krim atau gel penghangat ya, kayak apa itu Lamargel, salep gatal, hidrokortison kayak gitu. Okay. Terus obat tetes hidung dan telinga ya, ini diteteskan langsung ke bagian yang dikehendaki, misalkan yang sakit hidung disemprot sih biasanya kalau hidung ya, semprot. Terus di telinga itu biasanya ditetesnya bertahap. Misalkan Bapak Ibu ada yang cedera telinga nih, pendengarannya itu nggak bisa misalkan 3 kali sehari 5 tetes langsung 2, 4, 5 bisa ya, harus bertahap ya, karena dia cairan kental ya, jadi harus 2 tetes dulu. Caranya dijewer kupingnya ke bawah ini supaya lubangnya besar ya, itu tetes 1, 2 biar masuk dulu obatnya, baru lanjut ke 4. Nah gitu ya, jadi bertahap
supaya efeknya optimal, oke? Nah, di sini ada aturan pemakaian. Nah, ada yang bisa sehari sekali, jarak minumnya per 24 jam. Misalkan jam 7 pagi ya jam 7 pagi terus, gitu ya. Apalagi yang konsumsi obat-obat tensi diabetes, itu kalau di resepnya atau di obatnya dituliskan 3 kali sehari 1 tablet, pasti Bapak Ibu mikirnya pagi, siang, sore, gitu kan? Itu harusnya dijeda tiap 8 jam dan di waktu atau di jam yang sama minumnya. Itu ya, karena apa? Kalau misalkan ya Bapak Ibu nunjukin itu jam 7 pagi, engkau jam 12 siang nunjuk meneh, itu berarti efeknya tidak bisa maksimal, malah memperberat kerja ginjal. Itu ya, ada berkaitan dengan efek samping, gitu ya. Jadi kalau bisa diusahakan, misalkan ada 3 kali sehari 1 tablet, berarti tidak 8 jam, jadi 24 jam dalam waktu 1 hari dibagi 3. Ya berarti tiap 8 jam, misalkan jam 7 pagi, terus jam 2 siang, jam 9 malam. Itu, jadi ampun pagi, siang, sore, ampun atas niku, ya. Misalkan Bapak Ibu yang di sini ada yang sakit tensi, minum amlodipin itu kan malam ya, malam atau sore. Terus delanda kolesterolnya juga tinggi. Nah, itu minumnya bagaimana? Ada nggak yang pernah dapat? Apanya yang siang? Kolesterolnya sore. Sebenarnya gini Bu, kalau misalkan Ibu biasanya sebelum minum kolesterol itu amlodipinnya minumnya sore atau malam? Biasanya sore. Terus Ibu pindah sendiri dari siang. Iya, maksudnya Ibu pindah sendiri dari siang atau gimana dikasih sendiri, jadi turut aturan. Oh, ya boleh. Kalau misalkan amlodipinnya itu diminum siang sih nggak masalah. Tetapi lebih bagusnya karena amlodipin sudah biasa disorekan, mending yang simvastatin. Simvastatin itu kan obat kolesterol. Memang diminumnya harus malam hari. Jadi tidak masalah Ibu minum amlodipinnya sore, simvastatin atau vastatinnya itu minumnya malam, itu tidak masalah. Kan udah makan saja. Kalau malam katanya kan nggak makan nggak apa-apa. Kan udah terakhir makan jam berapa? Biasanya jam 6. Ya udah nggak masalah, yang penting sudah makan. Ya itu nggak masalah ya. Karena kan ada kondisi khusus ya, kalau misalkan makan malam nanti takutnya kolesterolnya malah naik. Jadi percuma minum obat ya. Gitu. Dan kenapa obat kolesterol itu diminum malam hari? Dikarenakan cara awamnya itu penumpukan lemak itu terjadi di malam hari. Jadi memang harus dihambat. Produksi lemak, produksi kolesterol itu umumnya di malam hari, jadi harus dihambat, gitu ya. Menggunakan simvastatin itu. Dan untuk mengurangi efek samping. Amlodipinnya jam berapa kalau kolesterolnya malam? Ya kan kalau kolesterol biasanya itu sebelum tidur ya. Ibu tidur jam berapa? Tentu ya jam 9 malam nggak masalah ya. Untuk standarnya itu minum simvastatin jam 9 malam, amlodipinnya sore jam 4 atau jam 5 itu kan bisa. Yang penting tidak bareng, karena tidak boleh bareng, takutnya ada interaksi, gitu ya. Itu untuk cara pemakaian atau cara pakai. Dan ada obat juga yang diminum sebelum atau sesudah makan, itu juga harus dicegah ya Bapak Ibu. Jadi misalkan sebelum makan, nanti 5 menit sebelum makan, habis itu makan itu bukan dinamakan sebelum makan ya. Jadi harus dicegah 15 sampai 30 menit sebelum makan. Kalau minum setelah makan juga harus dicegah. Jadi habis makan tidak boleh langsung minum obat, jangan. Harus dicegah dulu biar makanannya terserap dulu, baru obat bisa masuk. Insulin. Insulin Ibu pakai apa? Pakai apa ya? Novorapid, Novomix, Levemir, Humalox, kayaknya ini kalau misalkan penggunaan insulin ya, itu dia cara penyuntikannya itu pada saat makan terbanyak. Tapi saya pagi sore. Ya, tapi pagi sore kan tetap makan dong Ibu, masa nggak makan? Ya, Ibu tetap makan. Nah, itu setelah Ibu makan, Ibu kira-kira makannya banyak itu langsung disuntik. Itu karena memang insulin ini mekanisme kerjanya ada yang disuntikan saat makan terbanyak gitu loh, atau enggak tidak jauh dari makan.
karena untuk mengkontrol hormonnya itu. Sesudah makan itu langsung. Iya, nggak salah. Iya. Yang penting nyuntiknya juga tidak di satu sisi, harus muter. Yang penting di bagian yang berlemak. Oh, harus muter. Iya no, nah misalkan ibu nyuntik di perut kiri atau perut kanan terus ya sakit tuh nanti jadi baal atau kebas, gitu ya. Oh. Terus itu obat tensinya itu pagi. Ibu minum tensinya obat apa? Warna merah. Warna merah itu banyak ibu. Ada kaptopril juga ada warna merah. Ini ya. Jadi obat itu ini sebagai gambaran dan sebagai ilmu tambahan ya. Kalau panjenengan sedang belanja obat ke apotek ya atau periksa, jangan nyebut warna. Enggak. Atau jangan asal nyebut obat gitu. Mending dibawakan aja bungkusnya. Iya, atau enggak resepnya. Karena amplop bibit merek dari A sama B itu beda. Bedanya beda pabrik ya. Cuma beda pabrik, tapi kan punya ciri khas masing-masing ya. Jadi belum tentu kalau warna merah itu sebenarnya siapa gitu apa takutnya salah pemberian obat. Jadi Bapak Ibu harus bawa wadih atau bawa obatnya apa atau resepnya apa ya, karena biar lebih tepat gitu ya. Tuh sesudah makan bisa langsung minum segera ya. Kalau kayak minum obat metformin, ada yang minum metformin? Itu minumnya setelah atau sebelum? Setelah, oke. Bagusnya, kalau setelah itu memang bagus, tapi lebih bagus lagi minum metformin itu saat makan atau suapan 1-2 suap makan belum minum obat. Karena apa? Kalau misalkan minum metformin itu dia itu efek obatnya itu akan lebih bagus jika bersama dengan makan. Ya, itu. Kalau ada yang minum diltiazem nggak di sini? Nggak ada ya. Kaptopril, lisinopril. Nah, lisinopril minumnya bagaimana Bu? Sebelum apa sesudah makan? Oh, kok bisa? Dikasih tahu siapa? Setelah makan tapi? Setelah makannya ibu beri jeda atau langsung? Ini ya Bu, ini saya luruskan ya, dan tolong ibu cross check juga ke yang memberikan obat. Kalau untuk golongan obat S inhibitor seperti lisinopril, kaptopril, lamipril, pokoknya sebelum pril untuk obat tensi itu minumnya saat perut kosong atau 2 jam sebelum makan. 2 jam setelah makan itu saat perut kosong atau 2 jam sebelum makan. Harusnya kayak gitu, harus sebelum makan saat perut kosong. Kalau setelah makan nanti efeknya tidak optimal karena dia tidak bisa diminum dengan makan. Itu ya. Ya, yang lisinopril, ramipril, kaptopril, kalau dapat seperti itu kayak gitu. Cuma kalau dapat amlodipin, diminumnya setelah makan. Itu ya. Pengencer darah pun dikasih tahunya pagi setelah atau sebelum? Setelah makan. Kalau pengencer darah itu biasanya harusnya saat sebelum itu harusnya. Tetapi ibu setelah makan tidak ada efek toh. Yang penting 30 menit atau 1 jam setelah makan nggak apa-apa kok Bu. Kalau ibu sudah terbiasa kayak gitu ya, maksudnya takutnya nggak makan selenco. Kalau harusnya itu obat pengencer darah harusnya. Tapi kalau ibu sudah terdokter setelah makan ya masalah. Yang penting tidak memiliki efek samping tambahan. Itu ya. Itu ya ibu. Kalau misalnya ya apa mau? Apa obat kesehatan? Obat kesehatan. Obat apa kesehatan? Jenenge. Oke, dibetul mawon. Obat. Nopo obat jenenge apa? Obatnya apa? Obat kesehatan. Obat ini kesehatan sih. Itu bukan obat dokter. Obat dokter bukan.
betul balik. Tapi Mbak, obatnya tolong dijelaskan, gitu ya. Jadi biar saya itu juga tahu nggak salah paham kayak gini nanti takutnya Itu bahasa gitu loh, padahal dapetnya dari sini. Oke, jadi maksudnya sakit dikonsultasikan yang misalkan ibu betul saat ini baru nama-nama dokter di kita farmasi. Vitamin po, vitamin C. Oh, vitamin juga apa-apa. Vitamin itu normal ya, maksudnya cara minumnya boleh kapan aja, ya. Kecuali bapak ibu mengkonsumsi vitamin D. Ada yang konsumsi vitamin D nggak? Nggak ada ya. D3 K2. Minumnya setelah makan pagi, siang, malam. Loh, kok sore? Harusnya vitamin D3 itu dikonsumsi saat pagi hari. Sehari sekali. Kenapa sih vitamin D3 itu kok dikombinasi sama K2? Ayo, nggak ada yang tahu kan? Gini, jadi vitamin D3 itu kalau dikonsumsi single dose atau dikonsumsi sendiri, itu efek samping ginjalnya akan lebih banyak. Ya, akan lebih banyak. Makanya dikombinasi dengan K2 atau kalsium. Nah, si kalsium ini berfungsi untuk sebagai polisi, ngatur jalannya D3 supaya tidak terjadi atau tidak terhambat di daerah pembuluh darah. Jadi si D3 dan K2 ini berkesinambungan, ya. Jadi besok kalau bapak ibu ngunduh atau beli obat D3 campur tambah K2, gitu ya. Jadi ada tuh yang Trimax atau siapa gitu kan. Setelah makan, karena D3 itu larut akan lemak. Jadi minum D3 atau vitamin D itu pagi hari. Bagus lagi kalau sambil berjemur. Karena penyerapan D3-nya biar maksimal, ya. Terus diminum setelah makan. Kenapa? Karena vitamin D3 itu larut akan lemak, larut akan makanan. Jadi makanan itu sebagai support, ya, sebagai energi yang dapat menyerap vitamin D3 secara maksimal. Kertas G. Glimepirid, dapat yang berapa mili Pak? 3 mili. Minumnya sehari sekali atau 2 kali sehari? Sehari sekali. Terus jenengan selama ini ngunjuk epikon setelah apa sebelum? Habis makan pagi. Pinter nih Pak. Pak sinten jenengan Soiman nggih. Malah pinter nih kayak apoteker Soiman ini. Nggih. Glimepirid, glibenclamid, pokoknya golongan sulfonylurea itu obat-obat gula ya. Itu diminumnya tidak boleh jauh dari makan. Khususnya harusnya 15 menit sebelum makan. Karena kalau misalkan dia diminum jauh dari makan takutnya lemas atau hipoglikemi. Gitu ya. Jadi harus kenapa kok maksudku ya gini ya Bu, maksudnya kita kalau harus mengetahui aturan pakai dan cara minum yang tepat supaya obat itu bisa maksimal masuk ke dalam tubuh. Kalau kita cuma apalagi setelah makan lah, itu malah takutnya ada beberapa obat itu yang terhambat terapinya atau karena makanan gitu loh. Jadi pentingnya harus tahu bisa diminum sebelum atau bisa diminum setelah makan. Itu ya. Itu ya Pak, berarti glimepirid mulai besok diminum 15 menit sebelum makan, ya. Pokoknya tidak boleh jauh dari makan, tapi bagusnya sebelum. Itu ya. Harusnya, harusnya, ya. Tapi kalau itu sudah tidak ada, maksudnya setelah makan tidak ada efek samping ya, yang penting 30 sampai 1 jam setelah makan. Supaya teman-teman buatan mimpi obatnya itu mau ngatos siang itu nggak apa-apa ya, nanti dalam 1 hari, dalam 1 waktu itu harus ya diminum nggak apa-apa. diminum. Tapi setelah walaupun siang nggak masalah. Obatnya siang Lebih baik lupa daripada tidak minum. Gitu prinsipnya. Karena apa? Penyakit hipertensi, penyakit diabetes itu kan harus terkontrol. Ya kalau sehari tidak minum nanti belalai, makannya tidak teratur, atau makannya lagi nakal-nakalnya makan santan, makan gorengan, makan ini, yang kontrol siapa? Kecuali kalau ibu juga habis makan itu langsung lari, langsung membakar lemak, kan nggak mungkin juga, jarang gitu loh maksudnya kayak gitu ya kan? Nah, itu gunanya dikontrol itu seperti itu. Gitu guys. Ya.
Saya itu Fluvirid 2 mg 2 kali sebelum makan 15 menit. Terus Kansatan itu siang. Siang. Yang berapa? 16. 16. Oh, siang nggak masalah. Itu akan santan tapi sebelum atau sudah makan? Sesudah. Sudah. Terlalu berapa jam? Sesudah makan 30 menit, 30 menit. Setelah makan boleh. Terus kalau aku di bin itu saya 5 mg. Sore. Malam. Malam ya. Malam. Iya. Yang penting teratur. Ya. Bu. Makasih. Itu nggih. Nah, terus ini yang penting juga cara penyimpanan obat. Nah, ini yang punya insulin, ibu simpan sama nih. Ibu Tumini kok simpan insulin gimana? Kulkas bagian mana? Di pintu. Itu dipakai atau tidak dipakai? Yang dipakai nggak ditaruh di kulkas. Taruh di mana? Di luar. Ya, tapi yang belum dipakai kan. Betul, bagus. Emang kayak gitu. Jangan di freezer ya. Enggak. Nanti nggak rusak karena itu hormon isinya. Itu nih. Di sini ada yang sakit tiroid? Nggak ada ya. PPOK, batuk, menaun? Nggak ada. Tapi Bu, ini ibu saya sering sumbat, boleh minta obatnya. Silakan kalau nanti ada yang resep boleh. Karena kalau dari farmasi yang penting ada resep, ibu sudah apa namanya konsultasi dengan dokter, monggo, oke, sakit mendapatkan obat ke farmasi, gitu ya. Terus gini, yang paling penting juga harus Bapak Ibu ketahui, jika Bapak Ibu itu sedang batuk pilek, oke, tidak boleh mengkonsumsi obat batuk pilek yang ada isinya phenylephrine, pseudoephedrine atau PPA. Ya, obat itu biasanya ada yang di merek Mixabib, tapi ora oleh, ya. Di situ Paratusin, Demacolin, Alpara. Ada yang pernah konsumsi? Alpara ya. Yo. Ada, tapi jarang. Ada ibu ada tensi nggak? Ada, tapi jarang. Jadi gini, obat-obat yang aku sebutkan tadi itu obat batuk pilek kombinasi yang ada tulisannya, yang kandungannya ada PPA, ada kandungannya phenylephrine, pseudoephedrine, itu memang tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang memiliki penyakit tensi. Oh iya, tapi kalau nggak memiliki itu penyakit tensi nggak apa-apa. Nggak apa, Oh iya. karena sih yang obat-obat yang tadi saya sebutkan itu bisa menaikkan tensi dan mengganggu pengobatan hipertensi. Terus juga pengobatan hipertensi, diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi spread, dexa, prednison. Karena apa? Kalau untuk penyakit gula, dia dapat menyebabkan glukokortikoid. Jadi gulanya itu akan naik. Terus pada penyakit tensi juga menjadi tidak stabil. Jadi percuma mengkonsumsi obat diabetes sama obat tensi kalau diberikan obat yang memicu penyakit lagi, gitu. Jadi Gulanya tinggi itu karena makan. tetapi juga bisa menyebabkan itu juga Bu, kalau misalkan mengkonsumsi obat-obat yang dikontraindikasikan oleh penyakit diabetes dan hipertensi. Itu ya. Jadi kayak metilprednison. Ada yang pernah minum metilprednison buat peradangan soalnya. Dexamethasone, terus prednison. Ada yang pernah minum enggak? Kalau pilek biasanya cuma dikasih itu. Pilek atau nyeri-nyeri ngetok-ngetok gitu. Ada yang beberapa dikasih. Tapi itu sebagai gambaran aja ya. Misalkan dokternya nggak apa-apa Bu. Kalau saya pribadi mending kalau dikonsultasikan ke farmasi, saya akan bilang ke dokternya untuk tidak diberikan karena pasien sudah memiliki kondisi riwayat khusus, gitu ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu periksa di luar sana ya moga-moga tidak terjadi efek samping gitu loh ya. Karena kita tidak bisa mengkontrol gitu ya, namanya juga punya pandangan sendiri-sendiri. Tetapi bagusnya memang seperti itu. Itu gitu. Nah, untuk cara penyimpanan ya, untuk obat-obat sirup ya, biasanya kan ada yang minum obat sirup nih. Nah, obat sirup itu biasanya harusnya dikonsumsi setelah dibuka itu cuma 2 minggu sampai 1 bulan penyimpanan. Apabila sudah terjadi perubahan rasa, bau, warna, endapan, itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi ya.
Terus tablet, kalau tablet tuh masa simpannya kalau misalkan belum dibuka ya sesuaikan dengan di stripnya ya. Nah ini yang paling penting juga untuk penyimpanan atau masyarakat luas. Bapak Ibu harus paham. Misalkan di stripnya itu ada tulisan ED, tahu kan ED? Expired ya. Misalkan expired bulan Juni 2026. Bapak Ibu nggak usah panik ya. Juni 2026. Kalau tidak ada tanggalnya, berarti obat itu bisa dikonsumsi sampai akhir bulan Juni. Tanggalnya berarti sampai tanggal 30 Juni 2026. Tetapi misalkan di stripnya itu ada tulisan ED-nya 13 Juni 2026, berarti obatnya bisa diminum hanya hari ini, 13 Juni 2026. Gitu ya. Misalkan jenengan periksa kemana gitu terus, waduh, obatnya kok ED-nya Juni 2026 ya? Gak apa-apa, gitu. Maksudnya nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena obat itu masih bisa aman dikonsumsi sampai tanggal 30 atau 31 Juni atau pada saat bulan itu ya. Jadi bukan usah panik ya. Karena kemarin ada kasus di sini ada keluarga pasien bilang katanya obat itu kalau mau ED itu 2 bulan sebelumnya itu nggak boleh diminum. Loh kata siapa? Jenengan dokter, jenengan apoteker. Saya gitu. Padahal saya sebagai apoteker sudah menjelaskan Bu, obat ini bisa diminum sampai akhir bulan, ya. Kecuali sudah ada tanggal ED-nya, nah itu stop di situ, nggih. Jadi harus diketahui supaya tidak menjadi huru hara. Takutnya, wah, masa puskesmasnya obat ED? Pasti tidak mungkin, karena kita juga akan memberikan pelayanan yang prima. Nggak mungkin dong masa kita ngasih obat ED ke pasien, kasihan pasiennya. Dan misalkan pun di rumah Bapak Ibu itu menemukan obat ED, tetapi sudah kelewat diminum, nyuwun sewu, boten saged membuat meninggal. Cuma apa? Kenapa obat itu ED? Yang paling efeknya dari obat itu turun, gitu loh. Jadi tidak bikin kita kayak ya, itu terlalu berlebihan ya. Tapi intinya tuh kalau obat sudah ED kelewat terus diminum itu efeknya aja, efek dari si obat itu jadi berkurang. Harusnya 1 hari sembuh ini jadi 3 hari, 4 hari kayak gitu, ya. Gitu. Ya, untuk salep atau krim atau tetes mata itu biasanya dikonsumsi sampai akhir bulan kalau sudah dibuka. Kalau belum bisa sampai ED ya. Insulin ya, tadi benar ya Bu, insulin itu kalau sudah dibuka paling 1 bulan ya, karena disuntik terus. Ya. Kalau kita pakai alkohol swab enggak? Enggak, itu memang harus pakai alkohol. Ya dong, supaya tidak nyeri. Terus ganti jarumnya itu berapa kali? Ya ganti jarum, kalau kita itu ya ganti. Iya, apa enggak tumpul? Ya. Sakit kan kalau tumpul? Ya, waktunya sakit. Normalnya kalau misalkan ganti jarum insulin itu, mentok-mentok itu 3 hari sekali udah diganti loh. Kalau itu bisa sebulan sekali, ya, mulai harus diganti karena kalau nggak diganti tumpul kasihan, perutnya nanti biru-biru, ya. Jadi pakai warna yang pink atau yang biru? Yang biru. Itu pink biru itu cuma tingkat kedalamannya yang beda, nggak masalah. Jadi tetap sama aja, ya. Gitu. Ini cara minum obat tadi sudah sambil jalan ya. Captopril, Ramictal, Lisinopril itu 1-2 jam sebelum makan atau saat perut kosong untuk mengoptimalkan penyerapan obat karena makanan dapat memhambat penyerapan obat, ya. Minum obat hipertensi sebaiknya diminum malam hari karena tekanan darah menurun 10% pada waktu malam hari. Kenapa? Karena kalau malam kan kita tidur, nggak melakukan harusnya ya kayak si amlodipin begitu. Kan kalau misalkan obat captopril kan biasanya yang sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, ya itu kan bisa pakai sama. Jadi di balance. Nah, tergantung tingkat hipertensinya Bu. Kemarin berarti ya Berapa? Enggak ada 130. Ya sudah terkontrol itu. Iya. Ini Bapak, Bulan kemarin tinggi. nah mesti pikiran. Iya. Nah, pikiran. Nah, pikiran iku pancen gawe tensine dadi muda. Ya. Jadi nek Bapak Ibu ke ampun pikiran aku takut ya walaupun berat nek yo nek iso dikontrol pikirane nek mboten stres,
Kayak aku capek-capek ya, capek itu berpengaruh sekali. Ya. Kayak ditambah jangan terusnya yang bendino lah. Wes tambah, wes mau kayak kolesterol. Ya, pokoknya dijaga ya. Pada usia 50 tahun ke atas biasanya tekanan darah tidak turun atau hanya non-dipping adalah faktor resiko stroke jantung. Nah, hati-hati. Kalau misalkan Bapak Ibu tensinya tidak terkontrol, nih ada penyakit resiko tambahan atau komplikasi seperti stroke, jantung, ginjal, gitu-gitu. Dan tolong juga diperhatikan, ada yang bilang, "Kok nek aku mau beli obat tensi kok ginjalku kena?" Itu salah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak minum obat tensi malah ginjalnya lebih cepat kena. Gitu. Jadi tetap harus minum obat tensi dan obat tensi itu tidak boleh putus. Misalkan habis ya harus beli. Ya, karena untuk mengkontrol tekanan darah. Nah, ibu yang minum lisinopril suka batuk-batuk enggak? Tapi batuk kering enggak? Batuk kering. Tapi enggak ada riwayat penyakit lain toh? TB gitu enggak ya? Enggak ya. Kalau minum obat golongan S inhibitor seperti lisinopril, captopril, ramipril, memang efek sampingnya terkadang itu bikin batuk kering, ya. Itu kalau misalkan mengganggu sekali, bisa dikonsultasikan ke dokter untuk menurunkan dosis dulu, tapering dose namanya, atau bisa di switch dengan obat batuk yang aman, gitu ya. Terus kalau yang biasa mengkonsumsi amlodipin, ciri khas efek sampingnya biasanya bengkak. Adakah yang bengkak-bengkak atau kebas-kebas di sini? Bengkak itu karena mata saya. Nah, Ibu ada alergi juga nggak? Ini bukan pelan-pelan. Operasi apa Bu? Operasi mana putus? Karena lemparan batu. Iya, pokoknya kalau misalkan itu ya dijaga lagi ya supaya tidak terkena lagi ya. Kalau misalkan ini bisa senam mata kayak gini-gini terus lihat kanan kiri itu untuk relaksasi mata loh. Jadi sebelum tidur gitu atau bangun tidur itu senam mata itu juga bagus. Jadi untuk melatih otot-otot mata itu supaya tidak kaku gitu ya. Jadi kayak kedip-kedip, lihat bawah, lihat atas, lihat kanan kiri kayak gitu bisa. Kayak tangan juga kan kita kalau pagi mau itu kan aktifkan saraf-saraf di tangan kan kita bisa jalan-jalan dengan lah ya. Karena kalau minum obat tensi, diabetes itu pasti akan berpengaruh ke saraf. Ya pasti ada kan yang kebas-kebas. Nah pasti ditambahkan juga kayak vitamin saraf B12, B1, B6, B kompleks, ya kan. Nah itu untuk membantu optimasi vitamin tersebut ya kita harus tepuk-tepuk penjara getah benihnya supaya imunitasnya naik. Penjara getah benih itu kiri kiri ya. Ya, jadi harus diaktifkan saraf-sarafnya. Ringan lah ya. Itu. Saya sebenarnya juga kayak gitu. Karena saya itu kan dulu jarang olahraga. Berat badan saya 90. Ini saya pamer ya. Sekarang saya 77. Kadang 78. Saya soalnya boyoknya di sini udah kena Bu, karena sering duduk terus kok, tidak pernah peregangan, duduk depan laptop, nganceng gitu terus. Nah sekarang saya baru terasa, ini nyeri kalau kumat ya nyeri. Nah untuk mensiasatinya saya ya harus gerak, ya kayak tadi ikut senam, jadi anggota Prolani itu Mas Anto. Lumayan sekali kan, ada live musiknya bergerak. Yang penting kita harus gerak gitu loh. Kalau ibu-ibu kan pasti kan juga banyak geraknya, nyapu. Lah saya berangkat jam 5 udah harus naik mobil duduk lagi. Di sini duduk lagi. Jadi kan intensitas geraknya kurang. Jadi kalau bisa optimalkan gerak ya, gerak badannya ya. Ini saya juga diet, tadinya saya 90 diet karena ya obesitas itu nggak bagus. Dan ibu saya juga gula. Gulanya dulu karena apa? Karena minum teh 3.000-an. Teh itu dulu yang di jalan 3.000-an. HbA1c-nya 14. Habis itu gulanya waktu diagnosis awal langsung pakai Humalog mix yang 50 quick pen. Itu dos kalau ibarat kata di dunia
diabetes saya itu si Humalog ini insulin tahta tertinggi. Gitu. Terus takjiannya itu dia harus makan rebusan dalam 1 bulan, rebusan terus makan tempe tahu aja diterik, boleh pakai santan ya, cuma pakai kayak opor nggak pakai santan tuh loh Bu. Iya, kayak gitu pakai kunyit, terus jus buahnya aja dibatasi. Nggak boleh saya makan rebusan tuh nggak boleh. Paling tomat, wortel, nah itu tak campur suruh minum. Alhamdulillah sekarang HbA1c-nya sudah 6 dari 14 loh, itu karena terkontrol sekali, harus dikontrol. Dan gula darah puasanya pun mentok-mentok karena kadang nakal makannya pengen makan nasi padang, es krim gitu ya, 110 lah, itu gula darah puasa. Bapak Ibu tuh juga bisa kalau niat juga kayak gitu. Sama ada yang di rumah ada yang marahin. Karena saya memang benar-benar ibu harus sehat. Kalau nggak sehat, gulanya segitu takutnya berpengaruh kemana-mana. Dan awalnya bisa diagnosis itu rabun, matanya tuh rabun. Pertamanya itu. Jadi harus warning ya. Kalau misalkan ada putune atau ada anaknya kok, Bu apa aku kok burung yang kelas juga aku kok pengen terus harus warning. Apalagi di riwayat keluarga itu ada diabetes, itu ya. Ya, berapa kali? Pagi toh. Sampai berapa kali? Tapi biasanya sehari berapa kali? Iya, benar. Kalau untuk obat lambung, jadi tahapan sakit lambung itu begini gitu Pak Ibu. Misalkan kembung, sendawa terus, tengah kembung ya, itu bisa menggunakan antasida dahulu. Ya, antasida itu untuk menetralkan asam lambung gunanya. Roma, Milanta, polisilen, nah itu dikunyah. Diminumnya 1 atau 2 jam sebelum makan saat perut kosong. Ini obat lambung itu harus sebelum makan ya, gitu. Atau 2 jam setelah makan saat perut kosong, gitu. Kalau benar-benar sakitnya lambung. Tapi kalau sudah naik lagi ke GERD atau tukak lambung, bisa dikombinasi dengan ranitidin, simetidin, famotidin, atau kalau sudah luka parah baru omeprazol. Gitu. Omeprazol itu emang cepat, tetapi dia sudah kasta tertinggi di obat lambung. Panas setelah minum obat itu. Iya, karena asam lambung. Asam itu ya Bu, kalau misalkan asam di laboratorium, teteskan aja ke meja. Iya, karena saking kuatnya si asam itu. Jadi Gusti Allah itu udah ngasih kita lambung, kayak lambungnya sampai sakit, berarti saking kebangetannya diri tau. Karena lapisan lambungnya itu sudah mengkikis atau sudah luka, jadinya harus diberikan obat golongan PPI, proton inhibitor, itu contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, gitu. Iya, kalau misalkan belum pernah minum obat sama sekali, pakailah yang rendah dulu. Kalau saya gitu, karena saya di bagian obat, saya ngertiin mekanisme obatnya. Kalau sakit, usahakan menggunakan obat yang serendah mungkin. Jangan obat langsung tinggi, gitu harusnya ya. Tapi kan kadang kan biasa kalau kita periksa kan ada yang macam-macam ya. Udah, cepat sembuh langsung tembak, gitu kan. Tapi kalau saya inginnya bertahap. Karena apa? Supaya kalau misalkan untuk sakit lagi, kita pakai obat yang golongan rendah aja sudah bisa tertangani, gitu. Kalau obat yang dari kan kita mengkonsumsi obat, apa bisa merusak ginjal nggak? Kecuali kalau Bapak Ibu unjuk toyo petake kan. Nah, kopi, teh, adakah yang masih minum? Kopi, teh, bapak-bapak biasanya kalau ngopi kalau
Biasanya begitu. Harusnya kalau Bapak Ibu mengkonsumsi obat, ya minimal air minum 2 liter satu hari. Ya, 16 boleh, yang penting 2 liter lah. Yang penting nggak boleh nggak minum apa, nggak minum sama sekali jangan. Walaupun minum air, aku minum teh, minum kopi nggak, bukan minum air putih gitu ya, maksudnya bukan minum itu. Karena si teh dan kopi itu kan ada residu atau endapan, malah justru dapat memperberat kerja ginjal. Jadi harus banyak minum air putih. Pipis ya apa-apa Bu. Ya. Takutnya kalau nggak minum, pipisnya nanti jadi warna merah malah meneh. Ya toh, karena kurangnya sirkulasi di ginjal. Tapi kalau pipisnya terlalu bening juga nggak bagus. Maksudnya terlalu banyak minum sampai air pipisnya itu sampai bisa diminum lagi bening. Itu malah ya jangan. Kalau bisa ya dikurangi, yang bagusnya itu warnanya kuning cerah lah, kuning bening. Kalau putih banget kan terlalu terhidrasi kan kasihan juga ginjal. Gitu ya. Jadi sedang-sedang. Putih itu berarti kurang minum. Apa? Kalau bisa kebanyakan. Kebanyakan. Kalau kebanyakan kan juga ginjalnya juga kerjanya Berat. Jadinya mending di standar aja. Yang makanya harus ada takaran 1,5 sampai 2 liter itu. Untuk jedanya berapa jam minum pertama? enggak, ya tergantung sih, terserah ibu aja. Yang penting dalam 1 hari itu sudah tercukupi untuk hidrasinya, gitu ya. Ada yang suka minum degan nggak? Diabetes kan harusnya jangan banyak bukannya ya boleh. Saya kalau misalkan jangan di koyo mesake men kok apa ora oleh, boleh daripada minum teh mending minum degan, ya kan? Tapi tetap harus dikontrol, ya. Itu seberapa jam sebelum makan atau Yang penting tidak jauh dari makan. Normalnya ya 15 menit sebelum makan. kalau pada saat itu saya bisa makan? Iya, 30 menit setelah makan. Bagusnya 30 menit setelah makan. Biar makanannya masuk dulu. Sama. 30 menit. Pokoknya jangan langsung minum obat aja habis makan. Kecuali kalau mau yang lebih bagus lagi ya si metformin itu harusnya saat makan. Ya. Diminum langsung bagusnya. Tapi kalau lupa ya setelah makan nggak masalah. 30 menit. Ya. Ya. Berapa jam nggak boleh? Nggak apa-apa. Ini setelah makan asal nggak langsung. Metformin itu yang biasanya 3 kali atau 2 kali. Biasanya kalau di sini pakai yang haji yang warna biru ya badannya. Tapi itu warna itu cuma tergantung kapri ya Bu. Jangan salah kaprah itu. Berarti yang warna biru lah. Ya memang dosisnya memang dia seperti itu. Berdosa itu apa? Oh, kram. Udah cek asam urat juga. Coba dicek asam urat. Makanya dicek dulu. Kalau pengaruh gula itu lebih ke saraf ya, sarafnya kayak kebas, semutan, pegel-pegel. Ada yang minum furosemid nggak? Furosemid, hidroklorotriasid. Furosemid ada yang minum nggak? Nggak ada ya. Kok dapat itu pasti dia minumnya harus pagi hari. Karena kok minum malam hari efeknya terus. Nah itu furosemid. Ya, itu memang harus pagi Bu. Karena takut pipis terus kan kok malam. Ya. Ini barang. Apa? Obat pendamping itu katanya Pak. Obat pendamping itu apa? Hyperkaris itu gimana? Boleh. Tapi bersamaan Nggak boleh. bersamaan obat nggak? Ya nggak boleh. Bicara. Iya. Berapa menit? 1 sampai 2 jam. Terus hari itu berapa kali kalau obat pendamping? Sebenarnya obat pendamping kayak obat herbal itu kalau dikonsumsi setiap hari itu saya kurang setuju ya. Bisa dijeda aja seminggu 2-3 kali. Itu namanya insulin dulu, insulin. Boleh. Harus seminggu aja kan? Harus minum air putih, ya harus minum air putih juga loh ya. Tapi
harus minum air putih juga yang banyak. Oh, tapi seminggu hanya gunakan 2 Iya, 2 sampai 3 kali aja. Yang penting rutin nggak masalah. Kalau setiap hari takutnya malah kalau yang nggak punya sakit tensinya jadi drop. Kan biasanya sok gitu. Jadi malah mumet, atau enggak gulanya malah jadi drop banget kayak gitu. Soalnya saya juga pernah kan, karena ini saya juga mengalami di tubuh saya sendiri. Saya tensinya normal, tapi saya minum itu loh Bu, apa ya? Secang. Yang ungu itu namanya apa? Bunga telang. Nah, ada kan yang sudah pernah minum? Itu saya mau tensinya jadi drop. Saya minum setiap hari. Oh, baiknya kalau untuk makan Ya, nanti dijeda aja. Yang penting ada minum obat, minum ramuan yang sehat lah. Itu herbal kan? Daun insulin kan herbal dari fitofarmaka, dari tumbuhan. Oh iya. Iya. Berarti rutinnya maksimal seminggu. Ya, seminggu 3 kali udah cukup lah Bu, nggak usah setiap hari karena kan organ ibu kan udah diminumin obat DM sama obat tensi kan udah berat gitu ya. Apalagi kalau obat-obat yang herbal itu kan fitofarmaka itu kan untuk keaslihannya, terus ketahanannya, dosisnya itu kan hanya dari omongan aja, bukan dari penelitian yang benar-benar diteliti gitu loh. Kecuali sudah ada logo fitofarmaka, sudah ada logo jamu dibentuk dalam saset, itu sudah ada quality controlnya. Kalau cuma kita ambil tumbuhan terus kita godok sendiri kan kita kan kurang tahu seberapa takarannya gitu loh. Saya juga konsumsi ya. Saya konsumsi itu teh hijau detox green itu. Teh hijau Detox green itu. detox ya. Teh hijau itu dia itu antioksidannya tinggi. Kalau teh hijau. Artinya kan lancar. Nggak apa-apa itu. Kalau sejauh ini fungsi ginjal itu bagus dan itu tidak ada keluhan yang berlebih ya tidak masalah. Asal tidak ada keluhan ya. Saya juga sampai sekarang saya malah konsumsinya ekstrim. Kunyit putih, kunyit kuning, temulawak, kencur, saya tumbuk, direbus, saya minum. Itu saya seminggu 2 kali. Ya, kadang 2 kali. Dulunya saya ini setiap hari kan, ya karena hanya buat menjaga kesehatan gitu. Tapi kok saya kurang minum, jadi makanya saya turunkan dosisnya, maksudnya seminggu jadi 2 kali. Tapi bagus untuk minum. Enggak, sehari sekali aja saya. Saya sebelum tidur, kalau misalnya sebelum lupa saat bangun pagi. Tapi kalau misalkan punya mak, jangan coba-coba karena perih, karena saya tambahin jahe juga. Gitu. Pokoknya kalau punya mak, mending setelah makan. Ya. Temulawak bagus itu untuk hepatoprotektor bagus. Temulawak itu untuk melapisi atau melindungi organ hati. Lebih tepatnya. Nggak boleh, jangan kalau bisa. Ya, seminggu 3 kali. Saya sehari sekali, boleh pagi atau saat belum tidur juga. Saya itu rebus daun salam sama Serai. bukan manis. Ya itu boleh. Yang penting ya konsepnya itu tadi, nggak usah setiap hari, yang penting dijeda. Sama obat dijeda berapa jam sih? Sama obat bisa misalkan ibu punya minum obat 2 kali sehari, obat yang dokter, yaitu minumnya siang. 3 kali obatnya yang penting dari minum obat dokter sama minum ramuannya itu 2 jam setelah makan. Pokoknya saat itu kosong. 2 jam itu saat perut kosong. Pokoknya perut kosong itu jedanya dari makan itu 2 jam. Itu ya. Iya. Jenengan gawe jangan bening daun kelor ya wis sampai kok padha wae ngunjuk rebusan kok malah daun kelor antioksidannya ya dhuwur. Ya kan daun kelor. Misalkan brokoli, tapi juga hati-hati ya asam urat. Enggak, rata-rata sayuran yang berwarna hijau, bayam, kangkung, brokoli. Iya, asam urat. Bawang, asam urat itu gugur. Daun pisang kuat enggak apa-apa. Ya kita kalorinya tinggi. Tapi kuat. Ya boleh. Yang penting tuh real food lah makanannya.
Rebus-rebusan paling penting. Santan kayak garamnya ya kakean, esensi. Kalau mau garam yang bagus ya beli di apotek namanya Lososa. Tapi agak mahal. Atau Himalayan salt yang warna pink gitu loh. Nah, itu juga. Intinya kalau sakit tensi dan diabetes, makanannya itu harus tawar. Setawar mungkin. Iya. Coba deh Bapak Ibu ke rumah sakit naudzubillah sampai pondok kita pasti makanannya kan tawarnya beneran rasanya. Bilang kami susu diabetes itu seminggu berapa kali obat? Enggak usah susu enggak masalah sih, Bu. Oh, enggak usah susu ya enggak masalah. Cuma kalau mau minum susu ya 3 hari sekali minum enggak? Ya betasol. Apa susu yang tawar, susu dari sapi perah asli terus digodok sendiri itu sudah bagus. Di brand ya boleh yang tawar. Yang tawar. Amri kalau Amri kan ada gulanya. Oh, UNT punya Amri Taher. Kan Amri Taher lagi podcast itu ya. Itu emang susu apa? Saya nggak tahu sih itu kan. Oh, dia brandingnya gitu. Ya pokoknya seminggu 3 kali aja. Dia mau kemakan UNP-nya Amri Taher. Ya Allah, Bu. Keren. Ya. 2 jam saat berkosong. Karena kalau diminum bersama susu itu obat diabetes sama obat tensi itu nanti takutnya obatnya jadi tawar, nggak ada efeknya. Kecuali obat itu memang dikonsumsi dengan susu, kayak Physiofulvin tadi yang saya jelaskan. Itu memang harus dengan susu. UNR-nya masih berapa? Harga berapa Bu UNR itu? 105. Mahal ya? Itu Aldi Taher loh yang produksi. Kayak ada efek nggak minum itu? Ya wes lah Bu, mbakane larang-larang itu beli brand guys, ini cedek di sikit guys, ngomong guys, yang penting orang kemanisan. Gitu aja. Oh nggak usah pakai apa? Jangan lah, nggak usah tiap hari. Ya nggak usah tiap hari kan tidak boncos juga. Susu kambing itu kalau apa nggak apa-apa ya. Tapi kan susu kambing, susu akhir kayak gitu kan biasanya ada kandungan gulanya lah. Gulanya itu yang dihindari. Itu, ya. Itu memicu tensi tinggi enggak? Kalau ya jangan salah apa lagi ya. Kambing itu tuh sebenarnya nggak bikin hipertensi loh. Jadi kalau Bapak Ibu pas korban dapat kambing itu jangan sengit sama kambing, kasihan kambingnya. Iya, dia itu sebenarnya nggak bikin hipertensi. Justru yang bikin hipertensi itu lemaknya. Nah kalau Bapak Ibu dahar sapi atau sandung lamur ya, pada gajinya ya bodoh naik, tensinya dhuwur, kolesterolnya dhuwur. Ya, yang penting itu kalau konsumsi daging bener-bener dagingnya, bukan ada yang putih-putihnya, apalagi jeroannya. Ya. Setahun sekali. Tapi dulu ya. Kalau punya penyakit diabetes itu makan daging merah boleh. Daging sapi untuk usia lanjut usia lebih baik dikurangi ya. Karena daging merah itu sudah tidak relevan dengan usia yang lanjut usia. Kecuali seumuran saya dan saya binaragawan. Nah, itu saya butuh protein, asupan protein berlebih, gitu ya. Sebenarnya daging merah itu kalau dikonsumsi berlebih juga tidak baik untuk usia produktif, wanita produktif karena dapat mengganggu estrogen. Ya. Jadi lebih baik boleh mengkonsumsi tetapi tidak boleh terlalu banyak. Ada gramasinya, gitu ya. Kalau misalkan pengen protein ya wis Bu, telur direbus, ikan laut kan ya melimpah, ya kan? Ikan laut, daging ayam kampung direbus. Kalau daging telur mending jangan. Kan banyak komponen. Kalau itu yang kuning nggak dimakan. Kalau kuning kalau misalkan punya lemak darah berlebih atau kolesterol mending jangan. Yang putihnya itu. Putihnya aja. Tapi kalau
mau konsumsi hanya sesekali ya nggak masalah, karena putih dan kuning itu ada kesinambungannya. Gitu. Seminggu berapa kali bolehnya? Kalau Telur itu minimal bisa sehari sekali ya minimal ya. Tiap hari nggak masalah, asal direbus. Ya kok nek direbus kayak opor, ayo enak. Direbus ya, karena tubuh kita juga tetap butuh protein kan Bapak Ibu. Ya. Tahu tempe juga boleh, tapi ya jangan kebanyakan, nanti tak campuran juga. Gitu. Kacang boleh, tapi ya jangan banyak. Pokoknya segala sesuatu yang terlalu banyak juga tidak boleh. Gitu. Makanya harus ditakar, gitu ya. jadi yang kuning boleh tuh terus itu. Boleh. Yang tadi boleh. Ya, kalau tiap hari ya nggak usah lah. Telur apa kuningnya nggak usah, putihnya aja. Tapi kalau makan telur setiap hari nggak apa-apa. Yang putihnya. Ya, maksudnya di apa ya, diatur sendiri lah supaya tidak terjadi tambahan kolesterol, tidak terjadi tambahan asam urat, gitu loh. Karena kan Bapak Ibu sampun gerah, sing wis ngunjuk obat sering, maksudnya masih ditambahi penyakit malahan ya nak tidak sampai gitu. Oke, gitu. Nah, di sini ada yang juga sering puasa enggak? Puasa. Puasa itu juga bagus loh Bapak Ibu. Nah, Senin Kemis, Daud, saya juga puasa. Puasa itu buat apa? Buat, kalau saya juga buat selain nyaur utang, saya juga buat menurunkan berat badan. Boleh loh kalau mau buka sahur itu minum makan kurma 1 biji itu juga nggak masalah. Jadi sahur itu nggak mesti harus makan berat. Kurma aja 1 biji aja udah sehat kok gitu loh. Itu juga boleh. Kalau saat makin kering. yang maksudnya semampunya, kalau bisa puasa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Bu, yang penting terkontrol gitu ya. Kalau saya harus puasa karena saya masih tergolong obesitas. Iya, saya normalnya harus 60 kilo lah, masih ada 17 kilo lagi harus saya turunkan. Jadi puasa ini juga berpengaruh sekali ya untuk membakar lemak. Karena dengan puasa itu si makrofag itu bagian dari tubuh kita itu berfungsi untuk memakan lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Nah, dia bisa timbul karena puasa. Nah, makanya pentingnya puasa itu juga seperti itu. Makanya Gusti Allah kan menyuruh kita untuk puasa, Nabi juga menyuruh kita untuk puasa sunnah, gitu kan? Karena ya berfungsi untuk membuang racun-racun yang ada di tubuh kita, gitu nggih. Dan kalau sudah terbiasa puasa, yuk akan biasa aja kok Bu, gitu loh. Kalau niatnya sudah benar puasa, gitu ya. Tapi kalau saya malah kalau nggak niat puasa, kayak gini ngomong, malah capek kayak ngelak, gitu loh. Ini saya alhamdulillah tidak ada siang, tapi saya jil-jilan, saya di sini yo berdiri ngomong ngecimis kayak gini yo nggak masalah karena niat, gitu kan. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu sambil puasa biar dapat ibadahnya, biar dapat sehatnya, ya kan, biar dapat body goals. Gitu ya. Nah, kalau misalnya puasa, gimana nih cara minum obatnya? Kalau sehari sekali gampang, bisa diminum saat sahur atau saat berbuka. Kalau 2 kali ya saat sahur dan saat berbuka. Nah, kalau 3 kali gimana Mbak? Saat sahur, berbuka, sama sebelum tidur malam. Nah, gitu. Kalau ada yang 4 kali gimana nyuntiknya? 4 kali ya? Sahur, berbuka, sebelum tidur, sama tengah malam. Gitu. Kalau 4 kali. Gitu. Nah, di sini juga ada nih obat-obat apa saja yang tidak membatalkan puasa. Nah, obat-obat topikal ya, itu yang kayak salep, krim, gel itu nggak membatalkan. Terus yang ISBN itu sebenarnya tidak membatalkan puasa karena dia langsung pecah di pembuluh darah lidah, gitu ya. Tetapi kalau ada yang hukumnya makro itu ya udahlah nggak usah puasa, ada yang penting kesehatan nomor 1 itu ya. Terus obat yang disuntik melalui otot, sendi, vena itu juga tidak. Yang penting kan tidak melalui organ pencernaan ya, kerongkongan gitu ya. Tetes mata, hidung juga tidak. Obat kumur kalau tidak tertelan juga tidak membatalkan ya. Supositoria dia sudah pernah pakai? Yang maaf dimasukkan ke dalam anus. Yang hemoroid atau yang sembelit belum pernah ya. Ya jangan sampai ya. Kalau misalkan sembelit itu ya cuma engkates berharga tes 2 serat, malah kayak sembelit apa dahar
nek diare dianjurkan makan pisang karena di pisang itu ada kandungan kaolin pektin. Kaolin pektin itu berfungsi untuk mengikat supaya tidak diare terus gitu ya. Itu malah nek diare konsumsi pisang. Tapi nek boten diare boten nek sembelit tes. Gitu ya. Tuh. Nah ini udah sama aja tadi yang sudah saya jelaskan ya, cara minum obat, jadwal minum obat ya. Ini juga sama tadi saya bilang. Udah selesai. Udah berapa jam ya ini ya? Dari tadi saya ngomong, coba saya lihat dulu. Ini yang 1 jam kayak. Mas, 1 jam. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih ya karena sudah 1 jam kita bercengkrama, saya sudah ngeciwis. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan ya dan bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan mohon maaf sekali kalau saya punya salah ngomongnya juga ini plus. Yang penting Bapak Ibu sehat, kita semua sehat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga stres ya supaya tidak tambah penyakit baru. Oke, tadi yang sudah disampaikan mohon untuk diterapkan ya Bapak Ibu supaya kita semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Bapak Ibu. Kita kembali ke farmasi ya. Kalau ada yang mau tanya bisa ke sana.